Kaleidoskop Keumatan. Januari 2021. Umat Islam Indonesia kembali kehilangan ulama panutan. Syekh Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia. Ulama asal Madinah, Arab Saudi itu meninggal pada Kamis 14 Januari 2021 pukul 8.38 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kabar ini dibenarkan Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber dilaporkan semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Selama dirawat intensif karena COVID-19 sejak 29 Desember 2020 lalu, kesehatan dai kelahiran Madinah itu terus memperlihatkan perkembangan baik setiap harinya. Februari 2021, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikabarkan menahan ex-Ketua Umum Front Pembela Islam K.H. Ahmad Sobri Lubis hingga ex-Panglima Laskar FPI Maman Suryadi. Mereka ditahan di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanwar membenarkan kabar penahanan tersebut. Selain K.H. Sobri Lubis dan Maman, Aziz menyebutkan ada 4 tersangka lain yang ditahan oleh pihak kejaksaan terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Keempat yang menyandang status tersangka, yakni Habib Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, dan Habib Idrus. Ex-pentolan FPI itu diserahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk selanjutnya diadili dalam persidangan terkait 3 perkara yang menjeratnya. Ketiga perkara itu meliputi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya Syarifah Najwa Shihab di Petamburan. Kemudian kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, kasus dugaan menghalang-halangi penanggulangan wabah terkait pelaksanaan tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, penyidik Ditripidum Barreskrim Polri turut melimpahkan 5 tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau Persis, Dr. K.H. J.J. Zainuddin sangat menyayangkan sebagian isi Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, di mana di dalamnya memberi kelonggaran investasi asing pada produk minuman keras atau beralkohol hingga kepada tingkat pengecernya. Bagi pihak yang ingin melegalkan miras, menurut Ustadz JJ tentu menjadi tambahan alasan untuk menolak pasal-pasal yang mengekang investasi dan peredaran miras secara terbuka. Dengan argumen agar selaras dengan Perpres tersebut, harusnya segala peluang yang bisa menimbulkan dampak kerusakan akhlak dicegah melalui peraturan. Bukan sebaliknya, malah diberi legalitas hanya karena mengharap keuntungan material dengan masuknya investasi asing. Maret 2021, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah bersyukur kisru pembangunan Musola Al-Muhajirin di klaster Water Garden Perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi berujung damai. Ihsan berkesempatan berkunjung sekaligus bersilaturahim dengan warga dan pengurus Musola Al-Muhajirin bersama pimpinan MPR Arsul Sani pada 12 Maret 2021. Ihsan yang mewakili MUI mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendorong perdamaian pada kasus ini. Ia berharap kasus damai ini ke depan bisa menjadi role model dalam menyelesaikan sengketa. Ihsan mengatakan kehadiran Musola di klaster Water Garden Grand Wisata sangat dibutuhkan oleh penduduk Muslim. Mei 2021, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa 13 April 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam telekonferensi usai sidang isbat awal Ramadan 1442 Hijriah di Auditorium HM Rashidi Kantor Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Di tengah pandemi COVID-19, sidang digelar dengan kehadiran peserta terbatas. Hadir Kementerian Agama, perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Abdullah Zaidi, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto, Wamenak Zainud Tauhid Saadi, Sekjen Kemenak Nizar, dan Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Sidang juga diikuti perwakilan Ormas namun melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan atau daring. Kesepakatan ini menurut Menak diambil setelah peserta sidang mendengarkan pelaporan hasil ru'yat atau pemantauan hilal dan memperhatikan perhitungan hisab. Kaleidoskop Keumatan.
Juni 2021, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan menyerukan masyarakat untuk senantiasa memprioritaskan kesehatan dan keamanan dengan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak mengabaikan protokol kesehatan saat beribadah. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha sebaliknya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. MUI terus melakukan koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia maupun daerah agar protokol kesehatan terus ditegakkan. Ia juga menghimbau seluruh jamaah untuk disiplin dalam menerapkan prokes yang berlaku dimanapun dan kapanpun, agar tercipta kekompakan dan kebersamaan dalam menciptakan kondisi yang aman bagi semua pihak. Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kyai Haji Miftahul Huda mengingatkan tidak diperkenankan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau tempat terbuka di kawasan atau daerah zona merah, sebab menurutnya hal itu rawan menularkan COVID-19. Juni 2021, DPR mengapresiasi pemerintah Indonesia yang terus melakukan mitigasi sekalipun kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah belum disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto saat membuka rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama terkait tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Yandri, selama ini DPR telah memantau usaha maksimal dari Menteri Agama beserta jajaran, termasuk Menteri Luar Negeri. Karenanya DPR menilai bila tahun ini pemberangkatan jamaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, ini bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia. Kaleidoskop Keumatan. Kaleidoskop Keumatan. Juli 2021, umat Islam kembali berduka. Ulama karismatik asal Betawi Kyai Haji Abdullah Rashid Abdullah Syafi'i meninggal dunia pada 10 Juli 2021 pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Kyai Haji Abdullah Rashid Syafi'i merupakan pemimpin dan pengasuh perguruan Asy-Syafi'iyah serta anggota Dewan Pembina Dewan Dakwah Islam Indonesia. Sekretaris Ditjen Bimas Islam M. Fuad Nasar menilai sosok almarhum Kyai Haji Abdullah Rashid Abdullah Syafi'i sebagai seorang tokoh umat Islam yang merakyat, peduli dengan permasalahan umat, baik dalam lingkup nasional maupun mancanegara. Fuad berpendapat Kyai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i mewarisi semangat dakwah, melanjutkan tugas menegakkan syiar Islam dan mengikuti panggilan jiwa pengabdian dalam membela kepentingan umat dari ayahandanya ulama besar karismatik di Betawi Al-Mukarram Kyai Haji Abdullah Syafi'i. Fuad mengatakan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan bela sungkawa disertai penghargaan atas peran dan pengabdian almarhum Bapak Kyai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i di tengah masyarakat, terutama dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan gerakan sosial. Juli 2021, banyak pihak yang merasa geram dengan tindakan pembunuhan keji yang dilakukan terhadap Ketua MUI Wilayah Labuan Batu Utara atau Labura, Aminur Rashid Arwan, dan menanggapi hal itu, Ketua Bidang Hukum MUI Pusat Kyai Haji Nur Ahmad menegaskan, tim hukum MUI Pusat dan Sumatera Utara akan terus memantau penanganan kasus. Menurutnya, MUI Pusat tidak membentuk tim hukum tersendiri karena ini adalah kasus pidana, sehingga MUI lebih mempercayakan kepada aparat hukum. Kyai Nur mengatakan bahwa MUI pasti akan meminta ketegasan kepada pihak aparat hukum agar bisa menangani kasus pembunuhan ini dengan seadil-adilnya. Pelaku diketahui merupakan seorang pria berinisial AD 35 tahun, warga Panjang Bidang, Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kyai Nur Ahmad juga mengatakan tindakan yang dilakukan AD ini dianggap terlalu sadis. Apalagi tindakan pembunuhan ini dilakukan kepada seorang ulama yang juga merupakan ketua MUI wilayah. Lebih jauh, Kyai Nur yang juga ketua Basnas RI ini mengungkapkan jika secara pribadi ia tidak mengenal baik sosok korban. Kasus ini dikatakan Kyai Nur menjadi ujian bagi aparat untuk mengungkap secara transparan dan menghukum dengan seadil-adilnya. Agustus 2021,
Menyikapi beredarnya video penghinaan terhadap Rasulullah SAW lewat video YouTube yang beredar viral di masyarakat melalui media sosial, membuat beberapa pihak bereaksi keras dan memberikan tanggapan. Sekjen MUI, Haji Amir Syah Tambunan, bereaksi dan mengecam tindakan apa yang dilakukan oleh Kece yang berani menghina Nabi Muhammad SAW dengan menyebut Rasulullah SAW sebagai iblis dan seorang pendusta. Untuk itu dirinya meminta kepada aparat keamanan khususnya kepolisian untuk segera menangkap pelakunya yang diketahui bernama Kece karena sudah berani melecehkan dan menghina Islam dengan apa yang disampaikan di kanal YouTube-nya dan berpotensi untuk memecah belah kerukunan umat beragama yang selama ini sudah dijaga dengan baik di masyarakat. Sedangkan untuk umat Islam khususnya dirinya meminta untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat serta tidak bertindak yang bisa merugikan sambil mempercayakan tindakan selanjutnya kepada aparat yang berwenang. Kaleidoskop Keumatan. September 2021. PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hoirizi kembali bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Essam As-Sakafi. Hoirizi berharap jamaah umroh Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan. Menurutnya, penanganan COVID-19 di Indonesia terus membaik. Jamaah umroh Indonesia juga siap mengikuti prokes yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dubes Arab Saudi Essam Al-Sakafi kembali menegaskan bahwa Saudi tidak pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan umroh. Menurutnya, pengaturan dilakukan semata dalam rangka mengatasi pandemi. Apalagi hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik. Esa mengaku baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai melandai. Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi. Dubes Arab Saudi menambahkan, meski penyelenggaraan umroh sudah dibuka sejak Muharram 1443 Hijriah untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1.000 hingga 1.500 orang. Ia mengatakan hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umroh yang sangat ketat demi mencegah penyebaran pandemi. September 2021. Belum lama ini, Pangkostrat Terjen TNI Dudung Abdurrahman dalam satu kesempatan mengatakan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Pernyataan Dudung ini kemudian mendapat pembelaan dan dukungan dari beberapa pihak, seperti Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Sekjen PBNU Helmi Faisal, Zaini, serta Wakil MPR RI dari fraksi PD Perjuangan, sekaligus Ketua Lazis NU PBNU Ahmad Basara. Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Yusron Hadi LCMA menyayangkan pernyataan Dudung dan para pendukungnya tersebut. Menurut Yusron, yang juga anggota Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, pernyataan bahwa semua agama itu benar adalah sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan Islam. Yusron melanjutkan, menurut ajaran Islam, hanya Islam satu-satunya agama yang diakui dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19 dan surat Al-Maidah ayat ketiga dan As-Sunnah. Meyakini bahwa semua agama itu benar menurut Yusron adalah paham pluralisme yang telah difatwakan keharaman dan kesesatannya oleh para ulama seluruh dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Oktober 2021, peringatan Hari Santri yang dilaksanakan setiap tahun mesti menjadi momentum untuk menjadikan pesantren sebagai pusat kebangkitan pendidikan Indonesia ke depan. Momen ini penting sebab pesantren dan santri harus mampu merespon tantangan cepatnya perubahan secara tepat agar peradaban Islam tidak tergilas zaman. Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia, Dr. Haji Adian Husaini menjelaskan, banyak tokoh Islam yang berjuang melawan penjajah Belanda dengan cara mendirikan pesantren seperti yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dan lainnya. Menurut Dr. Adian, mengutip pernyataan pahlawan nasional Muhammad Natsir, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Konsep pesantren juga dikembangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang dahulu mendirikan taman siswa karena menolak keras sistem pendidikan yang dibangun Belanda. Yang melanjutkan, Ki Hajar Dewantara menguraikan sifat pesantren atau pondok dan asrama, yaitu sebagai rumah kiai, guru yang dipakai pondok santri-santri dan rumah pengajaran juga. Di sana setiap hari guru dan murid berkumpul menjadi satu melakukan kegiatan belajar mengajar sendiri.
November 2021. Memperingati milad ke-109 Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil inspirasi dari kelahiran Muhammadiyah untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dijelaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, sejak awal lahir Kiai Dahlan bersama Muhammadiyah, generasi awal termasuk Nyai Dahlan yang mendirikan Aisyah, memang menghadirkan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk memberikan amal-amal kebaikan. Sedari awal, Muhammadiyah hadir dengan karya-karya yang dapat membangun umat dan menyiapkan generasi yang mampu mengelola negara ini dengan ilmu. Karena itu, Muhammadiyah sejak awal memperkenalkan Islam dalam dua ranah. Pertama, pemikiran, yaitu menjadikan umat Islam yang cerdas, berilmu, dan berperilaku maju. Kedua, menerjemahkan Islam dalam realitas kehidupan yang nyata melalui pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi agar jadi bangsa yang berkecukupan, sehat jasmani dan rohani, dan jadi cikal bakal gerakan amal usaha Muhammadiyah. Milad 109 Muhammadiyah kali ini mengambil tema optimis hadapi pandemi COVID-19 menebar nilai utama. November 2021, The Islamic Study and Action Center atau ISAC meminta kepada Densus 88 Polri untuk memberi kebebasan dan kemudahan bagi Ustadz Farid Okbah, Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad untuk memilih pengacara. Sekretaris ISAC Endro Sudarsono berharap agar aparat mengedepankan azas praduga tak bersalah sebelum ada vonis dari majelis hakim tidak boleh dianggap bersalah dan hak-hak tetap harus dijamin dan diberikan. Salah satu hak yang harus dipatuhi aparat adalah menghindari kekerasan fisik maupun psikis dalam penyidikan. Selanjutnya, ISAC berharap Densus 88 diharapkan tetap profesional dan transparan serta tidak diskriminatif. Kaleidoskop Keumatan.